sebelum itu Pak telah memberitahukan dengan Pak Kodat, Pak, bukalah sidang peradilan perempuan. Ada kasus yang harus disidangkan. Ya. Ya, berbalan nih. Ya. Bukan supaya emosinya. Ya. Emosinya kan 9 tahun tadi. 9 tahun juga. Terus sebagai di mana aja ya? Iya. Jadi seolah-olah awak sudah memberitahukan dengan Pak Kodat ke sidang. Ya. Nah, orang yang awak tangkap itu ngaku dia ngaku yang salah. Katakanlah dia selingkuh. Ya. Kita buat dia bercium-ciuman dengan perempuan lain. Kita buat seperti itu kira ya. Nah, lalu awak menyerahkan kepada depan. Nah, lalu Bapak dulu ya. Nah, Bapak dulu mengatakan sidang kami buka, ternyata sidang kami buka dan nyatakan tertutup untuk umum. Jadi orang yang tidak berkepentingan, yang tidak Bapak perlu perlu. Itu satu. Nah, yang kedua, beritahukan bagi keluarga korban, katakanlah si Ahmad namanya korban ini, ya, bagi keluarga Ahmad, nah supaya tinggalkan ruangan sidang. Tapi sebelumnya kan sudah ada kunjungan segala macam. Kau undang orang kan, ya undang orang, serahkan aja segala macam, selesai, nah, baru buka sidang. Nah, pertama yang wajib Bapak serahkan, Bapak bilang semua keluarga korban ini supaya keluar dari sidang, tidak boleh menjadi hakim pada keluarga sendiri. Tuh. Yang kedua, awak tanya ada tidak bapak-bapak ini yang tidak ada gelar? Kalau ada yang tidak ada gelar, silakan mohon keluar. Nah, itu. Nah, terus sudah itu, nah, kita hakim kita akan menerima sudah jelas kan hakim dari jumlahnya kita 10 udah kok. Hakim adat tidak ada jumlahnya Pak. Berapa saja warga pemunduran itu yang menurut Bapak pantas untuk menjadi hakim adat, panggil kan, tidak ada masalah. Tidak ada jumlah terbatas. Dengan catatan ada gelar ya? Ya, dengan syaratnya tidak keluarga korban dan punya gelar. Nah, sesudah itu baru minta Debalang ini menyerahkan apapun yang itu. Nah, coba sekarang Bapak mulai. Yang saya bilang tadi. Mulai saya waktu. Ini dulu. Nah, Bapak kan sudah saya undang kemarin ya pertama. Kan Bapak ini Bapak bayangkan dulu Bapak sudah mengundang orang datang dia. Nah, ini air tertak minta diminum, yang kue yang ada minta dimakan lah. Nah, itu pertama. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, di hadapan kita telah kami siapkan minuman, ya. Kami mohon diminum dulu lah ini. Ya, betul. Kita kan selesai ya. Ya. Kita udah minum dah. Nah, itu Bapak dulu. Nah, malam ini karena kita mengadakan sidang, keluarga dari Ahmad, terdakwanya Ahmad ini kita anggap dia berkelahi atau kedua biar kata batu sama Debalang dan sekaligus ya kan supaya tak jatuh. Jadi dua pada sana. Jangan Bapak salah nanti. Pertama ada orang nyerahkan batu. Saya nyerahkan Pak hukum dari saya. Saya benar saya salah. Jadi perlu sidang, tapi harus diserahkan dulu ini baru Bapak. Yang kedua ditangkap oleh masyarakat, diserahkan dari Debalang. Ini harus sidang ya. Nah, ini boleh. Kedua-duanya ini namanya si Cupak Anu satu. Nah sekarang awak serahkan, awak suruh orang itu udah pergi dulu, karena udah selesai dah. Nah, masalah Bapak kalau ada tidak antara pintu dan yang nggak ada gelar. Nah, sekarang saya mau menanyakan kepada bapak-bapak sekalian, ada tidak yang berasal dari keluarga Ahmad? Kalau ada, silakan keluar. Nah, kita pernah keluar. Tegak awal bapak tegak dulu, tegak lari dulu. Kalau lagi ya. Kita dapat di kamera. Dulu di situ. Oh, ini keluarga Ahmad nih. Kita keluar. Selanjutnya saya tanyakan kembali, apakah bapak-bapak saudara-saudara sekalian di ruangan ini ada yang tidak memiliki gelar? Nah, gelar kan aku gelar keturunan katanya boleh. Satu gelar. Gelar harus 5, jangan. Oh, ada gelar terhadap jangan jadi masalah banyak.
gelar keturunan boleh, gelar tanda gedang boleh, gelar pemangku adatnya boleh, gelar rajo boleh. Apa keturunan rajo apa gelar jebloknya, salah gelar. Berarti kalau ketua lang di desa bukan gelar itu? Bukan, makanya kata gelar. Tapi kalau anak kecil pada bukan anak kecil pada. 9 tahun. Ya sudah ya. Baru itu kira-kira berapa nih, kira-kira 20 orang kan? Baru minta barang-barang apa yang sebenarnya terjadi, minta serahkan. Datuk Lubalam. Ya saya Datuk. Saya mau menanyakan, Ya. apa wajah Datuk dengan membawa keris itu? Tolong jelaskan. Ya terima kasih Datuk. Ya, jadi paham tadi siapa saya pernah katakan awak ngadap kepada tegak di situ dulu. Dia duduk di situ dulu. Ya. Dari situ nanti pertama awak kasih deh. Bapak-bapak yang ada nih, ini siri senampan dari Dubalang Perempat sedang menuju. Sebenarnya untuk kita semua, tapi karena ada duit kita nih ada pemangku adat di atasnya, maka suruh nanti raja kepada desa. Wah duduk sini. Ya, sudah dia bilang. Di sini singkatnya, begini Pak Kades. Kami ini ada kasus yang tadi pegang namanya Serigano. Kok tinggi Pusaka Rajo? Tidak itu. Kok tinggi Pusaka Rajo kami dulu di ujung selatan. Karena keris dan pilah seri senampan satu lapis puji ada keraguan baru meletakkan sini. Ya. Ya, pakai mic. Biar kakak itu. Sakut tidak tahu ya. Sakut tidak tahu. Ya Datuk, nenek mama semua yang hadir. Iko yang saya angkat Iko, keris senampan bila Cerano senampan. Ini kalau bisa ya, ini Cerano Anggun gagak hingga tegak bagai tiung terbang. Ini Cerano Anggun gagak hingga tegak bagai tiung terbang. Lentik bagai elang menari. Berisi sirih limo sekawan. Lambang jiwa raga orang kita jamin. Untuk kita semua. Tapi karena alam barajo ranto benyenang negeri dan bebatin. Ada dusun kita ini ada pemangku adat. Di desa kita ini ada pemangku adat. Yaitu kepala desa. Yaitu Datuk Kepala Desa. Maka siri ini kami serahkan kepada desa. Maka seri Iko akan saya serahkan kepada Datuk Kepala Desa. Baru ke kak, baru jangan kalian circle itu lah. Nyerahkan itu dengan gua udah boleh satu. Gitu ada tidak bawah, terbawah deh. Saya sampaikan. Ya baru gua ngomong. Ini Pak. Ada tuh Iko di negeri kita. Jangan main kanan ke kiri, jangan kanan. Tangan kiri pegang ini. Tangan kanan gua bantu. Ini ada tuh gua. Pasonya tadi. Ini baru kita. Ini Datuk Cerano Siri Senapan. Kok tinggi Pusaka Rajo kami juluk dengan keris sebilah. Datuk Iko Siri Cerano Senapan. Kalau tinggi Pusaka Rajo kami juluk dengan keris yang sebilah. Waktu menjalankan keris harus ini. Ya. Ininya harus ini ada semua ya ingat harus tunggu kepada ini maksudnya dalam adat kalau kita serahkan Pak kalau nak bunuh saya lihat saya panjang Pak kalau nak nikam saya rusuk saja peganglah kalau gini berarti saya ada melawan ada sesuatu saya kadang-kadang heran saya buatnya gitu ayo ulang Datuk ini ciri Cerano Senapan. Kok tinggi Pusaka Rajo kami juluk dengan keris yang sembilan. Kujak, tumbak atau kuju boleh deh. Dengan tumbak yang tak kuju. Ya sebatang. Keris batang. Kok tinggi Pusaka Rajo kami juluk dengan tumbak dan sebatang atau kuju. Kok tinggi Pusaka Rajo kami juluk dengan tumbak dan sebatang. Kok rendah Pusaka Rajo kami saung dengan keris yang sebilah. Ada pun masalah. Yang contoh apa terjadi? Ada orang apa? Ada pun masalah si Ahmad
dengan saudara si Bedul berkelahi. Jadi kami tidak bisa menyelesaikannya. Iko harus kita selesaikan. Kalau itu tidak ini sekarang tuh ini kita sidang kecepatan 1. Jadi ada orang yang terdapat tuh boleh, nanti bilang aku minta hukum baik. Ya. Nah, atau ada orang tertangkap dia ngaku, tidak perlu dia ada lawannya lagi tidak. Nanti kan jatuh ke hukum berarti. Jadi awak menyerahkan ini ada orang yang menyerahkan diri sama kami minta dia ngaku salah, tapi dia penang-arang kita menetapa kesuruh penunggung minta dihukum. Nah, ada orang menyerahkan diri kepada kami, dia mengaku salah. Tapi jak benang-arang hitam atau kaki, tersuruh ke Gunul Kapur hitam lakodo. ayo, dia minta Dia meminta jangan kalau bersadar gini ya, jangan dibawa ke lubuk dan dalam rantauan panjang. jangan dibawa ke lubuk dan dalam keratonan panjang. Tolong jatuhkan hukum kepada kami. Ada Bapak terima Pak, baru bawa ke tanah sini ke belakang. Nah, ya ke belakang, terus bawah. Nah, seolah-olah awak makan sirihnya. Kira-kira betul. Ada orang ada kan betul ya. Belum. Baru awak pegang keris. Pegang, kalau pegang ini. Nah, iya kami terima. Ya betul. Iya kami terima. Ayo kami terima akan kami sidangkan. Iya kami terima dan kami sidangkan. Nah, baru awak mundur. Ya, Jadi terima kasih. balik mundur. Seolah-olah awak tuh balik ke rumah awak. Seolah-olah sekarang, ya kan? Pinggir. Nah, seolah-olah awak dia balik. Nah, baru kata kedengarannya. Nah, itu para hakim adat dapatlah dengar kapok dan bilang. Nah, sekarang kaji baca loh Bapak. Berjalan jangan melintang tapak, berkatu jangan menghulur. Kajilah. Langit bawah, pikir ke depan. Kelas saya jatuhkan hukum ini nanti. Terus Datuk-datuk sekalian, tadi kita sudah menerima keris mendengar keris bawah ada. Ya, kita sudah mendengar apa yang dikatakan Balang. apa yang dikatakan Bu Balang tadi. Nah, sekarang saya harapkan kepada datuk-datuk Kaji bacolah, kaji bacolah hukumnya. Supaya jatuhkan hukum yang terbaik dari yang baik. Supaya jatuhkan hukum yang baik dari yang terbaik dari yang baik. Ah, itu kan. Baru ayo jawablah salah seorang ini. Ayolah kita terima. Aku jawab. Ayo jawablah. Ayo tuh aku terima. Kami kami terima. Ayo tuh kami terima. Nah, awak keris itu awak mundur belakang. Saya mundur kok keris. Bapak mundur keris. Nah, terus taruh di depan. Nah, itu caranya ya. Jadi sekarang Pak Kades tidak ada ngomong lagi dah. Bapak ini yang ngomong setuju aku, buka lah. Seolah-olah, mari kita apa hukumannya nih. Ayo kok kasih kita. Awak seolah ngajak kami yang hadir nih. Ah, kita kan hakim adat kan tadi apa hukumannya kita buat nih. Ayo Datuk, tadi sudah kita dengar dari Datuk, apa hukuman yang nak kita buat yang sepantasnya. Ada betul? Ya. Balik. Ulang jemput di sini. Sini lah, seolah-olah. Kenapa itu tadi? Sini tu. Awak yang ngomong. Balik bertanya dengan orang ini. Macam mana dia kasus ini supaya ini seolah-olah bertengkar awak dan betul ke sini. Mencari kebenaran itu begitu Pak. Apa dia kasus ini tadi? Itu kan. Masih gitu lah. Iya. Jadi seolah-olah apa dia kasus itu? Kalau itu hukumannya menurut saya langsung Tanya ke saya. Iya. Iya. Jadi datuk-datuk macam mana yang cerita ya kasus apa hal kok? Ayo terima kasih Datuk. Jadi saya tadi menemukan yang namanya Ahmad itu berkelahi. Jangan mulai dulu. Kalau berkelahi dia kata dapat tuh dia. Tadi. Yo. Ini seolah selingkuh dia bisa ditangkap rakyat bang. Atau ada orang dari cara batu kenapa? Dia berkelahi tapi dari kata batu bisa. Jangan menemukan berkelahi nak sampai rai namanya itu. Kalau dia berkelahi, dia menyerahkan tanda batu dengan awak salah seorang dia melukai kawan baru boleh langsung. Paham Ustaz? Bukan memeriksa berkelahinya dah, mereka orang yang mengaku salah itu sidang cepatan Ustaz. Atau Ahmad tadi berkelahi, oke.
Ahmad melukai kawannya. Lalu Ahmad berlari ke suku tekanannya kepada awak Lubalang menyerahkan tanah batu. Maka awak boleh. Atau ada rakyat ditangkap orang melakukan satu kesalahan, ditangkap, serahkan kepada Lubalang. Benar kamu benar, apa tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, jangan kalau berkelahi tidak menyerahkan tanah batu, jangan. Iya, jadi saya kedatangan Ahmad, rupanya dia berkelahi, jadi dia menyerahkan tanah batu kepada kami, kepada saya, minta selesaikan permasalahan Iko di Magagan. Macam mana dia berkelahi itu, Datuk? Apa luka, apa dah? Ya, saya lihat nampaknya tadi perkelahian itu sampai menimbulkan luka. Menimbulkan luka. Jadi lukanya nampaknya juga luka berat. Sehingga Iko terpaksa kita bawa ke sidangan. Jadi macam mana datuk-datuk yang lain pendapatnya itu? Kalau Yonian luka berat ada gitu ya. Kalau Yonian luka berat, kita pasal itu bukan pasal itu lagi. Nah, itu caranya. Coba sini saya masuk. Kalau luka berat katanya. Saya masuk gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk-datuk yang hadir pada malam hari ini, tadi kita telah mendengar dari Datuk Lubalang telah menyerahkan Cerano Seri Senampan kepada pemangku adat. Dia telah menyampaikan ada peristiwa dan kejadian di desa kita Iko. Para pelakunya sudah menghadap ke Datuk Lubalang, sudah mengaku salah tadi. Nah, Datuk Lubalang telah menyerahkan Cerano Anggun Gagak Inggap Tegak Payung Tegak kepada pemangku adat. Pemangku adat sudah menerima, menyerahkan kembali kepada kita yang sidang termasuk Lubalang untuk mencari solusi apa kira-kira kesalahan yang disebutkan tadi. Nah, sudah ditanyakan bahwa katanya luka berat, laba darah. Tapi di dalam luka berat itu tuh ada aturannya. Karena luka tinggi atau luka yang tertutup. Nah, lukanya di mana tuh? Apa di muka, apa di kaki, apa di dalam baju. Nah, ini baru kita bisa menentukan apa langkah hukum yang akan kita buat. Tolong jelaskan Datuk. Itu memang harus di itu. Ya, terima kasih Datuk. Ya, sepanjang yang saya lihat nampaknya lukanya tadi cuma di tangan Datuk. Ya, lukanya di tangan. Nah, itulah. Jadi itulah minta pendapat kepada datuk-datuk kita yang hadir kok. Kalau seperti itu permasalahannya. Jangan di tangan bilang di siku. Kalau tangan ini luka tinggi dari sini nih. Ini luka tinggi. Ya. Jadi ingat, yang disebut luka tinggi, luka yang tidak tertutup oleh pakaian kita sehari-hari. Kalau sini walaupun tinggi, ini luka rendah. Dengan baju sini kan hilang luka saya. Kalau di muka ada tuh namanya Luka tinggi. Yang tidak tertutup oleh pakaian kita sehari-hari. Jadi kalau di sini luka bukan luka tinggi. Aneh kan orang Arab. Di kepala, letaknya tinggi, luka tinggi karena di hilang luka ada babak saya. Nah, jadi kalau kita bilang di tangan, di telapak tangan atau di jari atau di tangan. Nah, kalau di sini berarti bukan luka tinggi, luka rendah. Karena tertutup kan. Ingat, yang disebut luka tinggi bukan letaknya tinggi dalam badan, tapi tidak tertutup oleh pakaian kita sehari-hari. Hanya ada kita yang nutup mukanya, tak ada kita yang nutup tangan terus. Ya kan? Iya. Nah, sekarang di mana? Sini. Ayo, jadi lukanya di siku dah tuh. Patah ya? Di siku, iya patah. Berarti patah. Gitu. Ya. Nah itu makanya lah. Luka berat aku patahan mana? Kalau luka berat seperti itu, macam mana solusinya kita? Ada buku ada buku dari tahu. Kalau luka di siku seperti itu, luka yang terlindung tuh namanya itu ya? Iya. Luka yang terlindung disebut Ya, apa? itu luka rendah. Luka rendah, luka yang terlindung. Itu kalau kita sudah tahu pelanggaran itu melanggar pasal berapa? Melanggar pasal 12 dan 20. Ya, kita sama-sama dapat menentukan di pasal berapa? Pasal 12 itu. Ya, di pasal berapa? Berat berapa? Tuh. Kan tentunya luka rendah dan luka tinggi itu beda tentunya ya. Kalau lukanya kecil di tangan itu kan luka tinggi. Kalau lukanya besar
besar, cuma di sini kan tertutup. Itu gimana? Kan ini besar, ini kecil. Iya, Lukonya tetap berat luku. Ingat ya, dalam menjatuhkan hukum luku ada unsur. Walaupun dia begini, tapi hanya jangan lantai darah terpanjang. Tak ada yang lain dari itu. Beda. Menentukan luku berat, jangan lantai, jangan kulit nih, darah terpecah dalam ada saji kuat, daging terkuat, urat putus, tulang rapuh atau patah, lima untuk luku berat. Letaknya di mana? Bagian bawah. Nah, kalau diletak di tanah, maka hukum ini bisa ditambah, bisa dia. Kan? Walaupun risiko dia, tapi hukumnya sama dengan tadi unsur cukup berat, cukup berat, letaknya tidak cepat cukup rendah. Paham ya? Di pasal berapa tadi Datuk kami dapat lihat? Pasal 12, ingat itu. Kemudian selanjutnya, tadi kan Dubalang Pasal sudah 12. didatangkan oleh seseorang yang menyerahkan pada batu. ya. Terus Dubalang yang akan menghadap ke penghulu itu siapa tuh? Apakah ketua? Tidak perlu. Nah. Pokoknya yang 7 itu salah secara sah. Kemudian yang ketiga, Cuma kalau siapa yang menyerahkan tanda patuh tadi, dia setelah dia menyerahkan tanda patuh, dia tidak boleh jadi hakim badan. oh, Mendengar boleh, tapi dia tidak boleh bicara lagi dalam itu. Kawannya yang 7, yang 6 itu ulang lagi. Nah, Kemudian tuh, nah tadi kan Datuk mengatakan bahwasanya kalau yang berperkara ini ada hubungan keluarga dengan salah satu Dubalangnya mundur. Walaupun Dubalang kan sudah disumpah tak Dubalang? iya, tapi tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tidak boleh, karena keluarga tidak boleh. Walaupun kebebadan, kalau desa, keluarga dia, mau anaknya, tidak boleh. Jadi seandainya keluarga dari kepala desa, Ya. jadi siapa yang jadi ketua hakim? Maka rapat pada beberapa bentuk dalam perkara ini pemangku adatnya harus tunjuk satu kalian yang dalam desa. Tidak bisa. Hukum tidak boleh tidak jalan karena pejabat seorang. Jabatan kepala desa dan pemangku adat tetap ada orangnya dan tidak. Dalam kasus yang penting dan kepala desa harus mengundurkan diri mewakili kepada orang. Tidak bisa didapat. Apa hukum nanti? Syarat. Jadi kepala desa harus mengundurkan diri dan Ya, memberi, dalam perkara itu. iya, dan memberi wewenang kepada Ya. bukan ditunjuk oleh yang hadir. Kalau dia kan ada orang yang keras. Kalau dia keras, yang foto yang hadir harus mencabut. Dalam kasus itu menjadi orang salah paham. Tapi kalau kata harus risiko dengan dia, tidak diakui masyarakat lagi. Itu namanya tiba di papan menginjak, tiba di duri. Tiba di duri menginjak, tiba di papan berta. Nampak kuat, kamu kapak. Tidak benar. Bila pikiran orang kita mau juga kita tidak mau. Tidak benar. Salah satu alasan untuk memecat pemangku adat. Jadi kita minta kalau pemangku adat dia yang penuh warga itu, katakanlah istri, maaf ya, istri Pak Kades dalam kasus itu harus menyerahkan pada orang lain jabatan Kades pada saat perkara itu. Untuk kasus ini saya serahkan pada siapa. Kalau tidak mau, berarti